Wow, emang ya, mata bisa jadi biru begini. TikTok emang bener-bener ya. Ini kayak mata apa ya begini ya? Mata kucing? Nggak ada. Mata ikan? Nggak ada. Mata monyet? Nggak ada. Mata apa yang biru begini ya? Nggak jelas lah pokoknya. Ya, kita mulai lagi ya guys. Kita akan bahas-bahas KUHP yang baru sehubungan dengan sudah akan berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jadi sekarang ini adalah masa sosialisasinya selama kurang lebih 3 tahun ya. Jadi ini banyak pasal-pasal yang cukup menarik, banyak perubahan-perubahan yang ya kita sedikit banyak tahu supaya bisa antisipasi gitu ya. Antisipasi kira-kira kalau kita begini salah nggak ya, gitu salah nggak ya, atau kalau mau buat kejahatan, kejahatan mana nih gitu kan, yang nggak terlalu berat gitu. Jadi kita mulai dari pasal yang ini guys. Nah ini ada pasal 98 KUHP yang baru, menyebutkan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Wow, ini tahu-tahu pidana mati aja ya. Jadi ini ya tentang pidana mati yang lagi ngetren gitu ya. Yang sudah ada beberapa kasus sudah diputuskan pidana mati dan akan berlaku nanti KUHP yang baru ini terhadap putusan yang sudah lama itu gitu ya. Penjelasannya sudah dalam video yang sebelumnya. Kenapa bisa putusan yang sudah lewat kok berlaku KUHP yang ini gitu kan. Oke. Nah, ini pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Jadi pidana mati diancamkan secara alternatif, artinya ada pilihan-pilihan ya, ada opsi-opsi guna menjalankan atau menyelenggarakan atau melaksanakan hukuman mati tersebut. Jadi ada berbagai macam cara gitu ya, untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Jadi ini tujuannya ya, untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Jadi ini tujuan dari pasal 98 itu. Lalu pasal 99 ayat 1, pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak presiden. Jadi ditolak dulu permohonan gerasinya oleh presiden, lalu baru bisa dilaksanakan pidana mati tersebut. Oke. Ayat 2, pidana mati sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dilaksanakan di muka umum. Jadi di muka khusus gitu ya. Atau di tempat tertutup gitu. Rahasia lah kasarnya gitu ya. Tidak diperlihatkan gitu. Kemudian pasal 99 ayat 3, pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana. Wow, ditembak sampai mati oleh regu tembak. Ya sampai matilah, masa sampai nggak mati. Oleh regu tembak dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang. Oke. Jadi ada cara lain juga selain tembak. Tergantung undang-undangnya. Oke. Ayat 4, pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya atau seorang yang sakit jiwa di apa tuh nggak kelihatan sampai perempuan tersebut melahirkan atau perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh ya.
Jadi ditunggu sampai melahirkan dulu kalau perempuan hamil. Orang sakit jiwa ditunggu sembuh dulu. Terus kalau nggak sembuh-sembuh, nah nggak dihukum mati. Jadi belaga gila ya terus. Kita lanjut lagi ya. Nah ini ya, pasal 100 ayat 1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Jadi ini ya, sekarang tuh ada nanti ya, ada percobaan selama 10 tahun buat para terpidana mati. Apabila menyesal, apabila kelihatan ada harapan memperbaiki diri, berkelakuan baiklah seperti itu ya. Dan juga dipertimbangkan perannya dalam tindak pidana itu, apakah besar atau kecil perannya, dapat dikenakan percobaan selama 10 tahun. Artinya dari pidana mati tersebut bisa berubah gitu ya. Oke, ayat 2, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Oke, ayat 3, tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 4, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Nah ini dia nih, berubah menjadi ke seumur hidup dari mati ya. Jadi ya sama aja kayak nggak ada gitu hukuman mati itu. Sebab pastinya yang udah hukuman mati itu ya pastinya bertobat lah ya, pastinya gitu kan. Dan apabila itu bertobat kemudian menjadi seumur hidup gitu kan, dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian ayat 5, pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak keputusan presiden ditetapkan. Jika terpidana selama percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Nah ini nih, kalau yang bandel nih, tetap bangor gitu ya, tetap brengos gitu, padahal hukuman mati udah dijatuhkan, tetap bisa dihukum mati seperti itu ya. Kemudian kita pindah ke atas pasal 101, jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, bukan karena terpidana melarikan diri. Jadi gerasinya ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden. Jadi tetap ya, meskipun gerasinya ditolak, namun ditolaknya itu bukan karena terpidana melarikan diri. Jadi kalau melarikan diri, wah itu nggak bisa lagi tuh. Jadi pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup ya. Gitu. Apabila tidak dilaksanakan selama 10 tahun eksekusi itu ya. Kita lanjut lagi. Berhubung gua udah ngantuk, mata gua udah biru begini, jadi lanjutannya itu nanti ya di volume keempat.